Kalau merefleksikan Ekaristi streaming, saya kira baik kalau kembali pada awalnya. Gereja Kota Baru mulai Ekaristi streaming itu pada tanggal 23 Maret 2020. Dalam kondisi terbatas, Romo dan Dewan Paroki memutuskan untuk tetap ada ibadah melalui live streaming. Waktu itu bahasa Jawanya ya kacau balau. Awal-awal pandemi yang mulai menyeramkan saat itu, menegangkan, semua in state of panic. Saya tiba-tiba ditunjuk saja, jadi diminta bantuan oleh Romo untuk menjadi salah satu petugas, yaitu petugas membantu umat menyanyi gitu. Itu dadaan sekali sih, dalam artian nggak direncana, jadi sore hari langsung mulai Ekaristi live streaming. Saat itu juga belum ada kamera, jadi cuma pakai laptopnya Romo, MacBooknya Romo, hanya berhadapan seperti ini. Bahkan kita mulai di ruang makan pastoran. Dengan peralatan yang serba terbatas, tetap berjalan, dan waktu itu saya ingat betul saya menjadi lektor yang pertama untuk membacakan sabda dalam Ekaristi live streaming itu. Bagaimana saya harus mengeraskan suara supaya tidak kalah dengan hujan, karena kondisi di rafter kan jendelanya banyak, jadi suara hujan bisa masuk. Itu pada tanggal 23, lalu mulai ada catatan-catatan dan perkembangan-perkembangan, penambahan peralatan, lalu bergerak ke ruang yang mungkin gangguan suaranya lebih dikurangi, lalu pindah ke kapel. Bagaimana kami mensiasati supaya tetap protokol kesehatan dengan kapel yang sempit itu, kami bisa tetap menjalankan tugas dalam live streaming ini. Terus berangsur-angsur bisa pindah ke gereja dan dalam kondisi yang lebih luas, dan berjalan sampai 1 tahun ini dengan lancar. Selama streaming di Kota Baru, saya membantu sebagai kamera operator dari tim pelayanan Patemon dari awal hingga sampai saat ini. Lebih banyak membantu tentang tata suara bersama Koster. Tiap hari diketuk untuk pinjam kamera. Nah, itu. Tapi lebih dari itu, melihat Ekaristi streaming, dengan melihat awalnya, kita juga melihat bagaimana umat dan seluruh komponen dalam gereja itu menemukan secara pelan-pelan bersama-sama bentuk-bentuk pelayanan yang bisa diberikan kepada semakin banyak orang. Saya kira ini adalah awal dan mulai sebuah gerakan baru, membuka dunia baru dalam konteks pelayanan jemaat lewat Ekaristi yang luar biasa. Satu hal yang saya sangat terkesan dan saya sungguh ternyuh sekali pada waktu pertama bertugas di gereja, di atas mimbar itu saya menatap ke bangku umat kosong. Itu rasanya seperti ternyuh sekali. Begitu dahsyat ya dampak pandemi ini. Gimana ya, deg-degan campur haru lihat gereja itu sepi, kosong, lompong. Membekas itu waktu pertama kali streaming, hanya pakai laptop ya. Nyanyinya juga live, nggak ada instrumen sama sekali. Ada rasa ini bisa nggak ya, terus ini bagus nggak ya, terus ini berantakan nggak ya. Jadi lebih ke situ yang paling berbekas hingga saat ini. Semua serba ala kadarnya, hanya ada alat-alat yang tidak terlalu canggih. Gereja itu melayani tidak harus dalam sebuah kesiapan lengkap, tapi juga melayani dalam keterbatasan-keterbatasan. Dalam suasana kesederhanaan kita bisa membantu umat untuk berdoa.
Yang mengesankan yang lain adalah bagaimana peranan orang-orang muda dan pemakaian teknologi itu serta-merta seperti dibuka menjadi begitu lebar, dan orang-orang muda ini bisa begitu cepat ambil bagian pelayanan di situ yang menunjukkan kesiapan dan kerelaan mereka yang luar biasa. Ini betul-betul berkah yang mengesankan. Bisa melayani umat dengan cara yang baru, dalam artian dengan segala keterbatasan, dengan alat yang seadanya kita menayangkan atau live streamingkan misa Ekaristi. Ada perbedaan dari dulu ketika masih offline, jadi masih bisa lihat banyak orang. Sekarang ya paling enggak hanya ada beberapa umat yang datang, jadi ada suasana yang berbeda seperti itu. Tapi juga sapaan kepada umat yang berada di berbagai macam tempat, dan mereka tersapa, itu ada kontak dengan gereja. Saya sangat bersyukur bahwa kegiatan ibadah tetap bisa dilaksanakan ya. Jadi umat meskipun tidak bisa datang ke gereja, umat tetap bisa mengikuti Ekaristi dari rumah. Jadi kerinduan-kerinduan umat bisa terobati dengan mengikuti Ekaristi dari rumah. Kita dapat membantu umat memberikan pelayanan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bersyukur saya bisa membantu umat untuk bisa berdoa walaupun hanya bisa berdoa di rumah. Yang kedua, dapat membantu agar terlaksananya perayaan Ekaristi dengan lancar. Umat sendiri justru menampakkan kerinduan mereka akan Ekaristi, yang juga sebagai berkat yang luar biasa besar adalah kesadaran gereja tidak hanya di dalam gedung gereja, tapi kesadaran menggereja itu di rumah-rumah, dalam altar-altar kecil, di komunitas atau di rumah. Yang paling saya syukuri ialah selama streaming saya masih bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Adalah kesempatan untuk bisa hadir di gereja, merasakan langsung dan terlibat dalam perayaan Ekaristi. Dan juga yang saya syukuri juga adalah tim dari misa live streaming ini diberikan rahmat kesehatan, dan kami bisa bekerja sama dengan baik sehingga sampai setahun ini tetap bisa menyelenggarakan Ekaristi live streaming. Saya Jessica Juliani mewakili teman-teman Kopsus Kota Baru mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Sobat Kobar yang telah berpartisipasi dan mendukung perayaan Ekaristi live streaming sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami sangat bersyukur dapat melayani dan membantu Sobat Kobar secara online. Tentu saja apa yang telah kami usahakan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami meminta dukungan dari Sobat Kobar semua dengan memberikan kritik dan saran melalui link di bawah ini. Terima kasih, berkah dalam.